aljabar linear ya cuman perumuman dari aljabar linear elementer ya. Jadi materi pertama itu adalah ruang vektor ya. Jadi ini kalian sudah belajar di aljabar Ali ya, tentang ruang vektor R2 atau R3 seperti itu. Atau yang secara umum Rn ya, sama Pak Iw kemarin masalah. Nah, kalian belajar juga namanya subruang ya, himpunan bagian dari ruang vektor yang juga berperilaku seperti ruang vektor ya. Kalian juga belajar bebas linear, himpunan pembangun, basis dimensi, transformasi linear ya. Terus matriks transformasi linear sudah kalian belajar kalau nggak salah. Sudah belum? Di Ali. Sudah semua belum diajar? Atau ada yang belum diajar nih yang saya centang-centang ini? Kayaknya sudah ya. Kalau belum ya cerita sama saya nanti ya. Nah, yang belum belajar tuh hasil tambah langsung, terus endomorfisme, proyektor sudah belajar ya kalau nggak salah ya. Nah, ruang quotient yang belum sama teorema homomorisme. Jadi itu ada hal yang baru ya, tapi yang sisanya itu selain 3 topik subtopik itu sudah kalian belajar semua ya. Masih ingat apa itu ruang vektor di Ale? Siapa saya tanya ini ya? Oh, ada Gina di sini ya. Halo Gina. Oh, nggak nyaut nih. Ada Sahrul juga di sini. Sahrul? Rul? Wah, kemana Sahrul ini? Ada dia absen Sahrul ini. Tapi belum ada di Zoom kayaknya ini. Siapa namanya Lu Adira ini ya? Kok saya baru tahu ya? Panggilnya siapa Lu Adira? Dinda, Pak. Siapa? Dinda. Oh, Dinda. Oh, ya Dinda ya Pak ya. Dinda masih ingat apa itu ruang vektor di Ale? Loh, kok semua pada diem aja ini ya ditanya ini? Halo? Hermawati Sapni. Iya, Pak. Masih ingat apa itu ruang vektor di Ale? Sekumpulan ruang yang terbentuk dari sekumpulan vektor Oke, cuman itu? Oke. yang bisa dijumlahkan dan dikurangi mungkin. Yang bisa dijumlahkan dikurangi ya. Ada lagi yang mau tambahin? Cuma itu kayaknya, Pak. Cuma itu. Yang lain ada yang mau nambahin nggak?
Noval, ada noval di sini rupanya. Iya, Pak. Apa ruang vektor noval yang selain ditambahkan tadi Erma? Erma tadi ya? Iya, Pak. Emang. Kalau dari saya sih cuman tambahannya aja kumpulan atau enggak himpunan dari beberapa bilangan, baik itu berupa bilangan real maupun bilangan lainnya. Oke. Ya oke lah, mungkin lupakan ya, tapi sedikit beda nanti ya di sini ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti nanti kita masuk ke pengulangan kali ya sedikit ya. Nah, kemudian nanti di bagian materi kedua adalah ruang hasil kali dalam ya. Ruang hasil kali dalam itu adalah hasil kali titik sebenarnya. Tapi hasil kali titik itu adalah hasil kali dalam yang khusus gitu, yang standar kita temuin eh, di di banyak materi perkuliahan ya. Tapi nanti pada banyak kasus hasil kali titik itu tidak bisa dipakai gitu. Jadi kita harus pakai hasil kali dalam namanya. Hasil dalam itu lebih umum ya. Jadi itu kata umumnya hasil kali dalam. Hasil dalam itu ada banyak contohnya. Salah satunya adalah hasil kali titik seperti itu. Nah intinya kalau kita bekerja di statistik nantinya kita tidak bisa lagi pakai hasil kali titik, kita pakai hasil kali dalam ya. Nanti, kalau di statistik namanya ada OLS. Ada yang tahu OLS itu apa? Ada yang udah belajar statistik ini? Hasan coba lalu Hasan, Ada nggak orang di sini? Tahu OLS nggak Hasan? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Oh, oke. Nah, ini apa? Ordinary least square gitu ya. Ada O ordinary berarti dia pakai hasil kali titik. Nah, nanti ada WLS gitu ya. Weight least square. Ya, nanti di sini Pak, dia tidak lagi pakai hasil kali titik, pakai hasil kali dalam. Nah, hasil kali dalam dipakai itu tergantung situasi ya. Nah, tapi kalau kalian belum belajar statistik ya oke lah. Sementara sekedar informasi aja. Nanti ada metode least square atau bahasa Indonesia solusi kuadrat terkecil ya. Nah, itu kita pelajari di terakhir gitu. Solusi kuadrat terkecil. Ini yang paling sering digunakan di statistik ya. Solusi kuadrat terkecil. Sama balikan teriklak. Balikan teriklak ini ada hubungan dengan namanya dekomposisi singulir ya. Dekomposisi singulir. Nah, ini dua topik utama kita adalah yang pertama tadi adalah solusi kuadrat terkecil. Ya. Dan yang kedua adalah dekomposisi singulir. Itu dua topik utama kita di aljabar linear dan intinya adalah kita ingin belajar dua hal ini ya. Tapi untuk belajar sampai ke sini ternyata dari sisi aljabarnya itu susah ya. Bukan susah sih, banyak yang harus dipelajari, bukan susah, banyak yang harus dipelajari. Oke. Walaupun pada dasarnya kalian untuk mengerjakan solusi kuadrat kecil atau dekomposisi singulir tidak perlu belajar detail seperti ini ya, tidak perlu ya. Bahkan banyak banyak bisa di skip menggunakan software. Nah, itu menariknya. Kalau gitu buat apa Pak belajar aljabar linear? Nah, ini membedakan kalian dengan anak ekonomi, anak pertanian. Anak pertanian pun bisa solusi kuadrat kecil, bisa dekomposisi singulir. Mungkin anak MIPA lain di fisika mungkin bisa menggunakan solusi kuadrat kecil, ya. Tapi mereka cuma bisa pakai gitu. Bisa pakai, bisa menggunakan software atau dengan sedikit teknisnya dia tahu, tapi nggak tahu asal usulnya. Nah, kita orang matematika atau orang statistik ya harus tahu kenapa itu kita bisa gunakan ya. Kalau enggak ya kita tidak punya keahlian kelebihan dibanding anak-anak di ekonomi maupun di pertanian seperti itu ya.
Nah, solusi kuadrat terkecil itu apa sebenarnya ya? Solusi kuadrat terkecil itu kurang lebih kalau kita punya persamaan gitu ya, SPL gitu ya, AX sama dengan B. Ya, kita tahu bahwa ini tidak selalu punya solusi, ya. Tidak selalu punya solusi. Nah, kalau kita bekerja di statistik, itu intinya kita menyelesaikan suatu SPL, ya, hampir selalu ya. Nah, kalau kalau kalian tanya anak pertanian sama anak ekonomi ya nggak tahu mereka apa SPL apa ya, tapi mereka bisa mengerjakan gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita secara matematika kita bahwa statistik itu hampir semuanya kita menyelesaikan suatu SPL, ya. Itu tapi tidak selalu punya solusi, ya. Kita belajar di ALE kemarin ya, suatu SPL tidak selalu punya solusi. Nah, tapi kita harus berikan itu namanya solusi, ya. Nah, sebelum ke sana ya, kapan dia tidak punya solusi? Saat B-nya tidak ada di ruang kolom A, ya. Vektor B-nya tidak ada di ruang kolom A. Mungkin kalian ingat ya, ruang kolom di ALE ya. Intinya A ini adalah ruang kolom A adalah satu subruang dari suatu ruang vektor gitu. Dan B ini adalah anggota dari ruang vektor itu tapi tidak ada di subruang. Ya, kita punya subruang kita namanya, itu adalah ruang kolom dari A, ya. Ini adalah subruang. Oke, gampangnya begini ya. Kalau A-nya adalah matriks M kali N, ya, ada M buah baris dan N buah kolom, ya. Contohnya kalau kita punya 2 kali 3 ya. 1, 2, 1, 2, 3, 1 seperti itu. Ya, ini 2 kali 3. Maka ruang kolom A itu adalah kombinasi apa? Subruang yang dibangun oleh ya S itu ruang kolom A ya. Ruang kolom yang dibangun oleh vektor-vektor kolom dari matriks A ya. 1, 2, 2, 3, 1, 1 seperti itu. Ya. Nah, intinya S ini pasti subruang dari R2 ya. Seperti itu. Ya, kebetulan S-nya ini persis sama dengan R2 ya kebetulan ya. Nah, karena saya milihnya nyari matriksnya yang kurang begitu unik ya. Nggak apa. Nah, intinya kalau kita punya A M kali N, maka ruang kolom A itu adalah subruang dari R apa? RM ya, tergantung jumlah barisnya. Ya kan? Ini R2 karena jumlah barisnya 2 seperti itu. Ya. Nah, kalau B itu tidak ada di ruang kolom A, maka jika AX sama dengan B, itu tidak punya solusi seperti itu. Masih ingat tadi Ale ini? Lupa lah. Nah, contohnya kalau kita punya R3 aja gitu ya. R3 ini sumbu Z-nya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Salah satu subruangnya, misal ruang kolomnya itu adalah bidang XY ya, bidang XY yang ini ya. Bidang XY yang ini, seperti ini ya. Nah, kalau kita punya matriks A seperti ini, tidak di bidang XY ya. Ini adalah misal X
X1 kecil, Y1 kecil, Z1 kecil ya. Tidak ada di bidang XY karena kalau dari bidang XY berarti Z-nya 0 ya. Jadi tidak ada yang ke atas, komponen ke atas ya. Semua ada di komponen Z-nya 0 gitu ya. Kalau ada di bidang ini, maka dia tidak punya solusi ya. Nah, kalau dia tidak punya solusi, kita tidak bisa ngomong sama orang luar gitu. Kalau orang luar, orang biologi, orang pertanian, orang orang non matematika itu kan bekerja hampir semuanya pakai statistik gitu. Ya, zaman zaman dulu sebelum orang mengenal apa solusi kuadrat kecil ya mereka apa namanya mereka nggak bisa menyelesaikan solusinya dengan SPL. Mereka tanya ke orang matematika gimana caranya. Nah, cara termudah adalah agar dia punya solusi B itu harus ada di ruang kolom A, ya, ada di ruang kolom A seperti itu. Artinya ada di bidang ini. Jadi kita cari adalah vektor terdekat dari ya. Jadi solusi artinya yang ada errornya ya. Errornya artinya tidaklah solusinya harus sama persis, tapi mungkin yang ada errornya. Jadi kita cari vektor di bidang ini yang paling dekat dengan vektor vektor apa nih? Vektor B tadi ya. Ya, kita cari vektor yang dekat. Yaitu yang mana? Yang di sini tentunya ya. Yang jaraknya bicara jarak lagi normal ya jaraknya. Nggak mungkin kita pilih vektor yang sorry, kita pakai warna lain. Tidak mungkin kita pilih vektor yang warna biru. Ya, karena jaraknya dari titik ini ke ujung sini jauh kan. Jadi kita cari vektor yang terdekat. Ya. Nah, ternyata yang terdekatnya adalah proyeksi ortogonal dari vektor B ke bidang ini seperti itu ya. Proyeksi ortogonal. Oleh karena itu kita butuh belajar namanya proyeksi tadi ya. Proyektor. Proyektor itu proyeksi ortogonal. Nah, sebelum belajar ortogonal kita belajar namanya ini harusnya proyeksi ya. Proyeksi itu proyeksi itu adalah bentuk umum dari proyeksi ortogonal. Ya, nanti kita belajar proyeksi ortogonal yang lebih khusus ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk bisa mengetahui gimana proyeksinya, kita butuh pasti basisnya. Ya. Nah, kenapa kok ada hubungan basis? Ya, seperti ini. Kalau pakai basis baku, masih ke basis baku ya. Yang kalau di R3 kan 100, 010, 001 basisnya. Nah, ini bisa dituliskan sebagai X1 dikali 100 tambah Y1 dikali 010 tambah Z1 kali 001 seperti itu. Nah, apa namanya? Nah, proyeksinya mana? Ya, proyeksinya adalah ini dibuang. Tinggal ini aja. Ya. Jadi basis ketiganya itu bisa kita singkirkan untuk tahu proyeksinya ya. Tapi saya katakan tidak sederhana ini ya, tapi ini ilustrasi aja. Jadi nanti kalau kalian apa mau cari proyeksinya kita butuh namanya basis ya. Oke. Nah, untuk bicara basisnya khusus yaitu basis ortogonal. Basis ortonormal. Oke. Untuk basis ortonormal kita butuh namanya hasil kali titik, hasil kali dalam seperti itu. Nah, untuk belajar ke dalam kita butuh banyak materi sebelumnya. Oke? Nah, tapi materi-materi ini nanti untuk sampai ke solusi kuadrat kecil dan balikan triklak itu butuh namanya teorema spektral. Nah, untuk belajar teorema spektral kita butuh dua hal ini, multiplisitas sama nilai dan vektor eigen. Nah, untuk belajar di sini nanti butuh namanya fungsional linear sama ruang dual. Banyak ya. Ini cuma belajar dua sebenarnya, belajar balikan triklak sama solusi kuadrat kecil. Yang mana ini adalah semua adalah aplikasi di statistik. Ya, kita nggak akan bicara aplikasinya ya. Kita bicara konsep aplikasi yang di mana nanti dua konsep ini solusi kuadrat kecil di komposisi ini tidak perlu belajar dari aljabar linear, bisa kalian kerjakan di statistik ya. Bisa banget.
Tapi sekali lagi kalau seperti itu berarti kalian tidak ada bedanya dengan tidak punya kelebihan dibanding anak ekonomi maupun anak pertanian seperti itu. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu apa yang kita pelajari. Kita ingin belajar dua buah topik penting di statistik, yaitu solusi kuadrat kecil sama dekomposisi singulir. Tapi untuk mencapai ke sana semua, kita butuh banyak hal seperti itu ya. Nah, dekomposisi singulir gimana? Dekomposisi singulir intinya ya kita mendekomposisi matriks jadi lebih mudah ya. Kayak gini ya. Ada banyak saya bicara dekomposisi matriks yang lebih umum aja ya. Tidak khusus dekomposisi singulir ya, karena agak susah ya, bukan agak susah ya, agak teknis gitu untuk belajar dekomposisi singulir ya. Nah, kalau kita balik ke SPL ya, ini AX ya, seperti itu. Kalau kita bicara time series, misalnya YT atau ini XT, ini XT min 1 ya. Ini ya mau nggak mau suatu SPL juga ya. Nah, bahwa kejadian di XT ini itu tergantung pada kejadian di T-1. Jadi mungkin harga saham, mungkin berarti harga saham hari ini tergantung pada harga saham di hari kemarin gitu ya. Nah, ini A ini adalah matriksnya ya, matriks yang merubah XT min 1 menjadi XT gitu. Tentu pertanyaannya adalah kalau kita punya X 10 tapi kita pengen tahu ya harga saham di hari ke-10, tapi kita cuma tahu harga saham di hari ke-1 misal atau ke-0 ya. Bagaimana ya? Apa di tengahnya gitu ya. Nah, gampang aja, X2 kan sama dengan X1 sama dengan A dikali X0. X2 sama dengan A dikali X1. Tapi X1 bisa diganti dengan ini ya. Jadi sama dengan A dikali A X0. Jadi sama dengan A kuadrat X0. X3 itu sama dengan A dikali X2. Nah, X2 kan bisa diganti dengan A kuadrat X0 ya. Jadi A kuadrat X0. Ya, sama dengan A pangkat 3 X0 seperti itu. Ya. Dengan cara sama kita dapat X10, nanti dapatnya adalah A pangkat 10 X0 gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa tebak harga saham di hari 10 dengan data di hari ke-0, hari awal ya. Dengan matriksnya itu A pangkat 10 seperti itu. Ya. Nah, permasalahannya adalah kalau X mungkin hari ke 2000 gitu. Ya, pasti dapatnya A pangkat 2000 kali X pangkat 0. Ya. Nah, A pangkat 2000 ini nggak gampang ngalikannya ya. Ngalikan matriks sebanyak 2000 kali nggak gampang ya. Oke, tentu bisa pakai komputer, tapi nanti ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar menghitungnya aja ya. Kita istilahnya mengamati ciri-cirinya ya. Tidak uh, nah, tapi contoh ini bisa diselesaikan dengan mudah kalau kita menggunakan misal dekomposisi nanti kita pelajari juga ya, dekomposisi diagonal namanya ya. Itu yang lebih sederhana daripada dekomposisi singulir. Jadi kalau A-nya bisa ditulis sebagai matriks P inverse ya. Matriks P ini adalah matriks yang bisa dibalik, punya inverse ya. Dan D ini matriks diagonal. Maka A pangkat 2 sama dengan P D P inverse dikali P D P inverse seperti itu. Nah, ini hilang kan? Jadi sisa P D kuadrat P inverse gitu ya. A pangkat 3 juga sama dengan A dikali A kuadrat gitu ya, sama dengan P D P inverse. Nah, A kuadrat yang ini kan P D kuadrat P inverse ini sendiri hilang gitu ya. Jadi sama dengan P
D pangkat 3 P inverse seperti itu. Nah, dengan cara sama, A pangkat 10 sama dengan P D pangkat 10 P inverse. Dan A pangkat 2000 sama dengan P D pangkat 2000 P inverse. Nah, ini jadi prosesnya jadi sederhana. Kenapa? Karena ini matriks diagonal. Matriks diagonal contohnya ini 1 0 0 2 itu kalau dikali 1 0 0 2 itu hasilnya berapa? 1 kuadrat 0 0 2 kuadrat seperti itu. Jadi matriks diagonal itu kalau kita punya 1 0 0 2 dipangkatin 10 ini akan menjadi 1 pangkat 10 0 0 2 pangkat 10. Jadi gampang gitu ya. Terutama kalau kita itu sangat penting pada elemen diagonalnya ya. Jadi ini sangat menarik sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kompresi singulir itu ingin mempermudah suatu permasalahan ya. Dari suatu sistem persamaan linear. Sedangkan kalau yang solusi kuadrat kecil adalah apa namanya? Dia mencari solusi dari SPL yang tidak punya solusi ya. Istilahnya solusi yang paling mendekatin gitu, bukan nyari yang ada solusinya ya, tapi cari solusi yang paling mendekati solusi aslinya seperti itu ya. Oke, itu kira-kira gambaran aljabar linear. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum ada, Pak. Apa tanyakan? Halo? Siapa tadi bertanya? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke sistem penilaiannya. Ya, yang pertama kan ruang vektor, dua ruang segel dalam, yang ketiga ruang dual, yang keempat lah nilai dan vektor eigen ya. Jadi kita punya ada 4 ujian nih, kita namakan ujian 1, ini namakan ujian 2, ini ujian 3, ini ujian 4. Jelas ya? Nah, yang saya ambil adalah 3 ujian terbaik ya. Misal dapatnya ini 70, ini 65, ini 50, ini 55 ya. Maka yang saya ambil adalah yang 70, 65 sama yang 55. Ya. Jadi ada 4 ujian dan saya ambil adalah 3 yang terbaik seperti itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, nanti kalau emang di jadwal UAS ya, ini ada namanya ujian revisi ya. Jadi kalau masih nilai kalian masih misal dapat C gitu, pengen dapat B ya ikut ujian revisi ya di jadwal UAS ya. Jadi sekali lagi keempat ujian ini tidak pada jadwalnya ya. Jadi ujian revisi ya nanti kita atur gimana penilaiannya. Ujian revisi misal setelah dihitung rata-rata ya 70, 65, 55. Jadi berapa nih rata-ratanya? Misal rata-ratanya X gitu ya. Rata-rata 60 misal rata-ratanya ya. Ini salah jelas tapi biar gampang misal rata-ratanya 60. Maka berarti nanti
ikut ujian revisi. Ujian revisi dapat 70 gitu ya. Misalnya 60 tambah 70 dibagi, ini 60 dapat apa nih? C plus ya. C plus. Nah, setelah ikut revisi dapat 70, saya rata-ratakan misal bagi 2 jadi 65, dapat jadinya B seperti itu. Ya. Nah, nanti ini kan artinya 50%, 50% ya, 50-50. Nah, sekarang diskusi kita adalah mau berapa persen gitu perbandingannya. Ya. U total berapa persen di sini pengalinya tambah ujian revisi. Nah, ini sekarang maunya kalian berapa nih? Halo? Mau 50-50 atau bagaimana? Noval? Halo Noval? Atau siapa mau komen nih kok kayaknya nggak tertarik gitu. Ya udah kalau gitu nggak ada ujian revisi gitu ya. Ujian biasa aja ya. Pak, mungkin bisa nggak kita obrolin dulu sama kelas kita gitu Pak, sama yang lain gitu. Kayaknya nggak bisa kalau nentuin mendadak gitu Pak. Nggak menentukan mendadak ya. Nanti kan di kelas B saya ngomong lagi. Kan belum saya deal kan. Usul aja dulu sekarang. Oh, usul aja. Usul aja. Pak, mau nanya Pak. Ya, Ujian revisi itu 4 babnya itu yang diujikan Pak ya? ya 4 bab itu langsung. Eh, Atau kalau mau ujian revisi menggantikan yang terendah dari tiga terakhir ini ya. Udah di 70, 65, 55, ujian revisi menggantikan lagi yang lebih rendah lagi. Bagaimana kalau begitu? Kalau dari saya pribadi setuju kayak gitu Pak. Jadi kayak gitu ya. Oke. Kalau Izin bertanya Pak, ya Erma, kalau misalnya untuk menggantikan nilai terendah, berarti yang diujikan revisikan itu misalnya nilai misalnya di bagian ruang vektor aja gitu Pak? enggak Oh, enggak, harus semuanya? harus semuanya. Oh iya Pak, terima kasih. Ya. Nah, dalam kasus ini kan 70, 65, 55 kan dapatnya kan kalau di pakai ujian revisi berarti 70 menggantikan 55. Jadi nilainya adalah 70, 65 dan 70 gitu ya. Dan ini pasti ini kalau nggak salah sih jadi dapat 68 ya. Lebih tinggi dibanding dibagi 2 seperti ini. Nah, dengan metode seperti ini sebenarnya kalian bisa aja bolos tidak ikut dua ujian ya. Pak mau nanya, misalkan nilai kita udah apa ya, udah bagus lah gitu, nggak perlu diulang gitu Pak. Berarti bisa kita nggak ikut revisi Pak, ujian Boleh, revisi? boleh. Nggak wajib ujian revisi ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, intinya gini, tapi
dengan sistem seperti ini saya tidak akan ada namanya istilahnya sakit atau izin itu ya. Dikit ujian susulan tuh nggak ada jadinya ya. Karena intinya 2 ujian bisa dibuang sebenarnya. Bukan persis bisa dibuang sih. Kalau nggak ikut 2 ujian ini misalkan, misal cuma ikut ujian 1, ujian 2 gitu, ujian 3, 4 nggak ikut. Kan sebenarnya bisa dianggap jadi ya kalau saya pakai tinta biru, jadi dapat 70, 65, terus nggak ikut 0, 0 ya. Kan diambil 3 terbaik ya. Diambil 3 terbaik terus ikut ujian revisi. Ujian revisi menggantikan yang 0 ya. Jadi sebenarnya kalian nggak masalah nggak ikut 2 ujian. Dari 4 ujian ini nggak masalah nggak ikut 2 ujian ya. Nah, jadi kalau kalian ada sakit atau apa, silakan istirahat aja, nggak usah ikut ujian, karena bakal ada ujian yang bisa menggantikan, ya, yang berlaku ya. Ya lebih rugi dibanding ikut semua ujian, ya jelas lebih rugi ya, tapi setidaknya ini tidak akan tetap bisa dapat nilai maksimal 100 seperti itu, ya. Kalau misal dapat ini 100, ini dapat 100, ya. Ini dapat 0 karena ikut 0, tapi ujian revisi dapat 100, ya otomatis nilai akhirnya udah 100 gitu ya. Ya, nggak ikut 2 ujian tetap dapat nilai 100, nggak masalah. Oke, saya kira itu sangat membantu. Tapi nanti kalau kalian sakit, harus lapor saya kalau mau ikut ujian. Dan sakit dan memaksakan diri hadir, kalian harus pada ruangan yang berbeda dengan teman-teman. Ujiannya harus offline ya, tidak ada yang online. Kan yang sakit harus pada ruangan berbeda dibanding teman-temannya, tidak boleh bergabung. Atau mungkin di halaman gitu ya, biar tidak dalam ruangan yang sakit ya. Seperti itu. Kalau kalian cek di deskripsi grup WhatsApp, itu video aljabarnya sudah saya upload ke sana ya. Walaupun nanti kuliahnya full offline, videonya ada di YouTube, jadi kalian nggak perlu khawatir gitu. Kalau masalah absen saya nggak pernah permasalahkan. Mau kalian nggak pernah masuk juga nggak apa-apa, yang penting absen online aja. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Oh iya Pak, mau nanya Pak, yang Ya. di RPS tulisannya itu ada 9 kuis itu tetap dilaksanain Pak? Di luar ini itu. Siapa ngasih kamu RPS? Apa sih kontrak kuliah maksudnya? Mana ada 9. Saya salah ngirim RPS ya, jangan-jangan ya. Kayaknya saya belum ngirim RPS, saya cuma ngirim, coba saya cek. Kayaknya nggak ada saya kirim deh. Ada 9 kuis di mana ya? Kok dapat dari mana 9 kuis? Itu Pak di kontrak kuliah bagian rubik penilaian. Oh, lupa saya edit mungkin ya. Oke, ini rubik kita lupa saya edit ya dari yang dulu ya, belum sempat saya edit. Ya nanti saya ubah lah ya kalau masalah itu. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, nanti cara saya memberi nilai ujian kalian itu nggak bisa saya jabarkan di sini. Nanti saat offline baru bisa saya jabarkan ya cara saya memberi nilai. Jadi itu bisa kalian manfaatkan ya untuk apa?
Ya nantilah ini susah jabarkan ya, jadi harus offline dijelaskan karena harus saya contohkan dengan latihan-latihan gitu. Jadi saya nanti memberikan latihan, cara ngerjakan soal, gini loh cara penilaian saya gitu. Nah, kan pelajari di sana juga ya, tapi ini tidak mungkin bisa dilakukan saat-saat ini karena apa? Karena kan belum masuk materi, belum belajar materi, jadi nggak bisa saya berikan ya. Nah, sedikit berbeda dibanding penilaian di matematika dasar saya dulu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, sekali lagi, kalau kuliah offline, saya nggak terlalu mementingkan apa ya, ya nanti dah kita ngomongin di kelas aja ya. Yang penting kalian bisa jawab ujian itu aja ya. Saya nggak begitu masakan, tidak sering hadir di kelas gitu ya. Hadir di kelas artinya kalian punya privilege bisa bertanya langsung ke saya gitu. Kalian masuk kelas mau tidur di kelas ya nggak masalah ya. Saya nggak akan bangunin kalian kalau kalian tidur ya. Apalagi masalah pakaian, bahkan saya utak-atik ya. Ya, selama kalian pakaian sopan aja, oke-oke ya saya. Artinya kalau mau pakai kaos, ya nggak masalah bagi saya itu sopan gitu. Udah ya. Mau pakai sendal apa juga gitu, bagi saya itu sopan. Tapi mungkin itu tidak sesuai dengan aturan universitas. Nah itu adalah urusan kan dengan fakultas ya, bukan dengan saya. Itu aja. Ada yang bertanyakan lagi? Udah jelas? Siapa ketua kelas di sini? Jangan Reza pokoknya, saya nggak mau Reza di ketua kelas ini. Syahrul, Pak. Ada Sahrul, oh ya Sahrul aja dah. Mana Sahrul? Halo Sahrul. Orangnya nggak join kayaknya, Pak. Orang nggak join ya sudah kepala. Hilang. Ya udah kalau gitu. Kalau nggak ada kita akhiri aja ya. Boleh, Pak. Oke, sampai ketemu di minggu depan ya kalau gitu. Kalau kalian bisa masuk di kelas A, masuk kelas B nggak apa-apa. Atau nonton YouTube boleh nanti ya. Dan jelas ini saya videokan tapi mungkin tidak dipublik ya. Karena ini adalah peraturan kuliah. Linknya akan saya share tapi tidak dipublik videonya. Hanya yang punya linknya ke sana aja yang bisa lihat ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa absen.